Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kedua tentang teks editorial. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini dengan kompetensi dasar, yaitu 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan yang kedua, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. 2. Siswa diharapkan mampu merancang atau mengonstruksi teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah atau ciri kebahasaan teks editorial terbentuk atas 1. Adverbia. Adverbia adalah kata keterangan. Kata keterangan yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca tentang kepastian daripada adverbia tersebut. 2. Konjungsi. Konjungsi yaitu kata hubung yang merupakan kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, atau kalimat, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Jadi hanya untuk menggabungkan atau menghubungkan. 3. Verba material. Verba material merupakan verba atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Perbuatan fisik itu yaitu misalnya melakukan sesuatu. Ya. 4. Verba rasional. Verba rasional merupakan verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Hubungan intensitas atau hubungan timbal balik. Yang kelima atau E, verba mental. Verba mental merupakan verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra dan fenomena. Jadi ada hubungannya dengan penginderaan, apakah itu dengan melihat, mendengar, meraba, dan lain sebagainya. Yang keenam, kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya. Jadi ketika di teks editorial itu ada berupa pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak perlu dijawab oleh pembaca. Dan yang terakhir, kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini adalah kata ganti yang menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan di dalam teks editorial. Atau lebih jelasnya, kata penunjuk ini menunjukkan kapan terjadinya peristiwa yang dibahas itu, di mana, dan situasi yang bagaimana. Itulah yang disebut dengan kata ganti penunjuk. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis teks editorial. Teks editorial ini terbagi atas 3. Yang pertama, interpretatif editorial, yang bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Jadi dijelaskan di sana faktanya dan orangnya siapa, supaya dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca. 2. Kontroversial editorial, yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam
editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Ini lazimnya kita lihat kalau ada misalnya acara-acara televisi yang menayangkan tentang debat, misalnya debat pilpres, debat gubernur dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bertentangan, ya. Tetapi bagaimana kita untuk lebih mengetahui hal-hal yang bertentangan itulah yang disebut dengan kontroversial editorial. Dan yang ketiga, explanatory editorial yang bertujuan untuk menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Jadi explanatory ini hanya bertujuan untuk dinilai oleh pembaca. Penilaian dari pembaca itu boleh nanti dibuat itu dalam bentuk kalau istilahnya boleh dalam bentuk esai, istilahnya itu esai, atau dalam bentuk kritik yang disampaikan melalui mass media. Makanya dengan explanatory ini, makanya ada muncul yang disebut dengan kritik atau polemik. Kritik atau polemik itu adalah memprotes secara langsung atau memprotes melalui tulisan. Merancang teks editorial. Di dalam merancang teks editorial, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, antara lain satu, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu yang aktual. Yang kedua, menyusun saran terhadap isu yang aktual. Dan yang ketiga, menulis teks editorial. Di dalam menulis teks editorial, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, antara lain, satu, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik perhatian pembaca. Jadi kalau mau menulis teks editorial, carilah topik atau masalah yang terkini, yang aktual, yang terbaru, ya. Dan langkah yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir, menyunting teks editorial. Di dalam menyunting teks editorial, ini perlu kita ketahui bahwa teks editorial merupakan teks yang berisi perkiraan, pikiran, pandangan tentang suatu hal. Oleh karena itu, menyunting teks editorial merupakan kegiatan memperbaiki teks sesuai dengan kaidah bahasa editorial. Dalam kegiatan menyunting teks editorial, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau telah disunting, tetapi harus dipertahankan sehingga ada yang menjadi bukti nantinya kalau ada yang memprotes, ya. Seperti itulah kira-kira cara menyunting teks editorial. Sampai sekian materi kita untuk teks editorial. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat di dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik.